Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Yakis Channel? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kami akan menceritakan tentang sahabat Nabi yang sangat mencintai Rasulullah, hingga dia mengorbankan dirinya menjadi tameng Rasulullah sampai menderita 70 luka di sekujur tubuhnya. Sahabat Nabi yang satu ini berasal dari suku Quraisy. Thalhah bin Ubaidillah lahir pada tahun ke-28 sebelum Hijriah di Mekah dengan nama lengkap Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhir bin Kinanah al-Quraisy at-Taimi al-Makki al-Madani. Sedangkan ibunya bernama Asy'abah. Berdasarkan silsilah keluarga Thalhah bin Ubaidillah, nasabnya atau keturunannya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Murrah. Artinya keduanya memiliki leluhur yang sama. Thalhah juga merupakan salah satu dari 8 orang pertama yang memeluk Islam. Ia masuk Islam melalui dari anak pamannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Semasa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak gelar padanya karena keistimewaan yang dimiliki oleh Thalhah, yaitu Thalhah al-Khair atau Thalhah yang baik, Thalhah al-Fayyad atau Thalhah yang murah hati, dan Thalhah al-Jud atau Thalhah yang dermawan. Semasa mudanya Thalhah sukses menjadi pembisnis yang kaya raya, namun hal itu tidak membuatnya sombong. Justru ia merasa sedih dan pusing dengan harta yang dimilikinya. Saat itu Thalhah menerima harta dari Hadramaut, sebuah lembah dari Yaman, senilai 700.000 dirham atau setara dengan 35 miliar sekarang. Kemudian istrinya Su'dah binti Auf menyarankan untuk membagikan harta tersebut pada fakir miskin. Ia pun membagikan hartanya hingga tak tersisa sedikit pun. Bahkan Thalhah pun membiayai pernikahan anak-anak muda di keluarganya dan mencukupi kebutuhan keluarga yang tidak mampu. Tidak heran Rasulullah memberinya gelar Thalhah al-Fayyad. Thalhah bin Ubaidillah merupakan salah seorang sahabat Nabi yang selalu ikut berperang bersama Rasulullah, kecuali dalam perang Badar, karena Rasulullah menugaskannya bersama Sa'id bin Zaid menuju Syam. Saat Thalhah ikut serta dalam perang Uhud dan menjadi pelindung atau bodyguard Rasulullah SAW, ia berjuang paling depan dengan seluruh tenaga untuk menghadang musuh. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk membantu Thalhah yang sedang berjuang seorang diri melawan pasukan musuh. Saat ditemukan, kondisi Thalhah sudah dalam kondisi pingsan dan tubuhnya berlumuran darah. Kondisi tersebut membuat Abu Bakar dan Abu Ubaidah mengira Thalhah sudah gugur. Namun ternyata Thalhah belum gugur dan hanya pingsan saja. Hal itulah yang membuatnya mendapat gelar syahid yang masih hidup dari Rasulullah. Ketika serangan ganas dari pasukan musyrikin memporak-porandakan pasukan muslim, Thalhah yang menyadari bahwa Rasulullah hendak menjadi sasaran musuh, langsung mendatangi dan menghadang pedang serta tombak yang membabi buta. Thalhah memapah Rasulullah dengan 2 tangan dan dadanya, membawa beliau ke tempat yang aman. Sementara itu tangan kanannya tetap menebaskan pedang dan menyerang kaum musyrikin yang mengepung Rasulullah. Atas tindakannya melindungi Rasulullah, ia menderita luka parah yang luar biasa lantaran dia menjadikan dirinya sebagai tameng atau perisai Nabi dan mengalihkan panah yang akan melukai Rasulullah dengan tangannya. Abu Bakar As-Siddiq menggambarkan perang Uhud dan berkata, "Hari itu adalah hari milik Thalhah. Aku adalah orang pertama yang menghampiri Nabi." Beliau kemudian memerintahkan kepadaku dan Abu Ubaidah bin Jarrah, "Lihatlah saudaramu itu." Kami pun melihat Thalhah. Kami melihat pada tubuhnya ada 70 lebih luka tusukan, sabetan pedang dan lemparan anak panah, sementara jari-jarinya terputus. Kami pun merawat Thalhah. Atas izin Allah, sang ksatria saat perang Uhud itu pun tetap hidup. Namun perang tak berhenti sampai di situ. Usai terbunuhnya Khalifah Utsman, tercetuslah perang Jamal yang melibatkan pertempuran antara pendukung Utsman dan Ali. Thalhah merasa terpanggil dan bangkit untuk berperang.
ia berpihak pada pasukan yang menuntut balas atas meninggalnya Utsman. Namun akhirnya Thalhah meninggal akibat terhunus panah pada perang tersebut. Setelah perang Jamal berakhir, Ali kemudian menyolatkan dan menguburkan para syuhada termasuk Thalhah dan Zubair. Ia pandangi makam Thalhah dan berkata, "Kedua telingaku ini pernah mendengar Rasulullah bersabda, Thalhah dan Zubair adalah tetanggaku di surga." Suatu ketika sebelum Thalhah wafat, Rasulullah SAW menatap para sahabat dan menunjuk Thalhah bin Ubaidillah dan berkata, "Barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki yang masih berjalan di muka bumi, padahal ia telah memberikan nyawanya, maka ia hendaklah melihat Thalhah." Kala mendengar itu, Thalhah merasa sangat bahagia, karena itu artinya meski masih hidup, dia sudah dijanjikan menjadi penghuni surga. Wallahu a'lam.